Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan laporan kemajuan dari kegiatan pengabdian Nagari Binaan dengan judul Pengembangan Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Desa Pilot Olahraga Pariwisata atau Sport Tourism. Yang kami hormati Bapak Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Ketua Pusat Pengabdian, Penelitian, dan semua jajaran di LP2M UNP. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu tim reviewer Universitas Negeri Padang. Langsung saja, yang pertama kegiatan pengabdian ini dilandasi sebuah situasi di mana berdasarkan surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat nomor 1801 PM 2017 bahwa Kecamatan Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai ini masuk dalam daftar 10 pengembangan desa pilot dalam mendukung program Kemenko PMK. Jadi dari dasar inilah kami salah satu tertarik untuk mengembangkan daerah ini menjadi kegiatan daerah Nagari Binaan. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, permasalahan yang nampak atau secara spesifik didapati antara lain belum terkelolanya potensi pariwisata olahraga di daerah ini, yang terutama adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi ikon pulau ini. Kemudian keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam mengelola manajemen pariwisata maupun perhotelan, sehingga jarang rumah-rumah di sini menjadi homestay. Padahal kondisinya Siberut Selatan ini adalah sebuah kota pelabuhan yang memungkinkan bagi penduduknya untuk mengelola bisnis-bisnis homestay di sekitarnya. Walaupun di sini sebenarnya sudah ada penginapan-penginapan yang representatif. Kemudian rendahnya pengetahuan ibu-ibu tentang pengolahan makanan yang bergizi dan bernilai ekonomis. Kemudian banyaknya pemuda-mudi yang menganggur dan kesehatan masyarakat yang cukup rendah dan angka penyakit yang cukup tinggi. Dari permasalahan itu muncul solusi, yaitu pelatihan dasar tentang pengelolaan olahraga pariwisata, kemudian pelatihan pengelolaan aneka macam makanan yang bernilai ekonomis, penyuluhan mengenai bahaya seks dan nafsa, penyuluhan hidup bersih dan sehat, kemudian lokakarya tentang tata kelola pemerintahan. Metode pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan antara lain diskusi dengan pihak masyarakat, kemudian membuat pelatihan-pelatihan, workshop, kemudian lokakarya dan pendampingan. Nah, ini akan kami ceritakan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, kegiatan pembukaan ini dihadiri oleh unsur Muspida di Siberut Selatan. Di sini hadir Ibu Camat, Kepala Desa, Kepala-Kepala Desa yang berada di Siberut, itu berjumlah 5 desa. Kemudian ada dari Kodim, Polsek, kemudian unsur Muspida yang lain. Kemudian kita juga pelatihan dasar pemandu wisata menggunakan talenta lokal, mereka yang melatih beberapa pemuda untuk dapat ikut serta dalam pemanduan wisata surfing. Ini beberapa fotonya. Kemudian selain itu kita juga melakukan pelatihan pengelolaan pariwisata ini kepada para pemuda. Hadir pertama waktu itu adalah Ibu Dr. Siti Fatimah M.Hum. Kemudian beberapa narasumber di bidang pariwisata. Di sini kita mencoba mengajarkan atau melatih para pemuda untuk dapat memandu kegiatan-kegiatan pariwisata yang berada di Siberut Selatan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pelatihan pengelolaan homestay. Kita hadirkan narasumbernya adalah Bapak Heru dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Ini memancing bagaimana para pemuda dan masyarakat untuk mau berbenah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan homestay di rumahnya masing-masing. Selain itu juga kita mendatangkan narasumber dari EPP, Bapak Waryono, untuk melatih para ibu-ibu dalam mengolah aneka macam makanan sehat dan bernilai ekonomis. Pada kesempatan ini, karena Siberut dikenal dengan hasil lautnya, maka bahan baku yang utama adalah dari hasil-hasil laut atau seafood. Ini beberapa kegiatan. Kemudian jika kita melakukan pelatihan massage kebugaran, ini bertujuan bagaimana nanti para pemuda dan masyarakat bisa menawarkan jasa untuk melakukan massage atau pijat tak urut bagi wisatawan yang datang ke daerah ini.
Ini beberapa kegiatannya. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan, workshop, dan lokakarya mengenai bahaya seks bebas pada remaja dan penyalahgunaan nafsa. Ini kami hadirkan narasumbernya adalah Dr. Elsa dari FMIPA, dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar. Selain itu, kita datangkan Dr. Pudia M. Indika MKes, dokter yang memberikan penyuluh tentang gerakan masyarakat sehat germas dan pola hidup bersih dan sehat PHBS. Selain itu, kita juga melakukan workshop tentang administrasi perkantoran dan tata kelola pemerintahan, karena kami percaya bahwa tanpa dukungan pemerintahan daerah ini juga kemungkinan susah untuk berkembang, sehingga kita lakukan kegiatan ini. Kemudian kita juga bergerak ke arah Siberut Selatan di bagian pedalaman dengan menempuh jarak yang luar biasa, 4 jam sampai 6 jam perjalanan kalau memakai perahu dan 4 jam kalau memakai sewa ojek. Ini kita juga mengajarkan bagi anak-anak pedalaman bagaimana melestarikan permainan-permainan yang mereka miliki untuk mendukung aktivitas pariwisata di sini. Ini juga kegiatan-kegiatannya. Dan juga di Siberut Selatan juga sudah ada TK-TK modern. Kita juga mengenalkan tentang pentingnya gerak dasar untuk guru dan murid TK di Mentawai. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah lokakarya dan diskusi dalam pengembangan desa wisata. Kita datangi beberapa tokoh untuk dapat berdiskusi bagaimana mengembangkan desa wisata di daerah tersebut. Kemudian di kegiatan selanjutnya kita membuat paket ekowisata, bagaimana para tamu bisa datang untuk kegiatan budaya dan ekowisata, terutama daerah-daerah pedalaman seperti Butuy, Matotonan, dan Madoba. Daerah ini memiliki potensi yang luar biasa dan sangat eksotis untuk dikunjungi. Ini beberapa foto, ini dengan Sikere. Sikere ini istilahnya tabib dalam suku asli Mentawai. Mereka sangat ramah, familiar, dan menerima orang luar. Ini beberapa foto perjalanan cukup jauh ya, kita harus memakai Mentawai Fest, kemudian melanjutkan dengan jalan kaki ataupun dengan perahu kecil. Ini kalau dari Padang sekitar 4 jam Mentawai Fest untuk kapal cepat. Ini beberapa narasumber. Kita juga dijemput dengan mobil, sana hanya ada mobil Cigak baru ini yang bisa menjemput kita. Perjalanan menuju dalam juga lumayan parah dan cukup melelahkan, karena kalau hari hujan ini akan membuat jalan menjadi susah untuk ditempuh. Itu laporan dari kami, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut di masa-masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.